Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Untuk video kali ini saya akan mencoba sharing tentang bagaimana cara membuat otomatisasi dalam pembuatan sertifikat. Untuk desain sertifikat akan kita coba desain menggunakan aplikasi Canva, sedangkan untuk sumber datanya akan kita ambil dari Google Form atau teman-teman bisa juga mengambil dari data Excel yang sudah disiapkan sebelumnya. Silahkan disimak video tutorial berikut, jangan di skip, dan semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman semua, untuk sekarang langkah pertama yang harus kita siapkan adalah kita coba membuat desain sertifikatnya. Misalnya untuk kali ini kita coba mengambil dari aplikasi Canva. Ketika teman-teman nanti semua sudah masuk ke halaman beranda Canva, silahkan dipilih terlebih dahulu untuk desain sertifikat yang teman-teman semua inginkan. Sebagai contoh, saya akan mencoba memilih salah satu desain yang sudah ada di sini. Misal kita pilih yang ini saja dulu, kemudian kita pilih sesuaikan template. Nah, di halaman ini teman-teman bisa melakukan modifikasi atau update tampilan sertifikatnya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini saya ingin setelah nama itu ada asal instansi, misalnya seperti itu, maka bisa saja kita lakukan modifikasi. Misalnya kita naikkan terlebih dahulu, kemudian kita sesuaikan ukurannya termasuk nama. Misalnya di sini, di bawah sini kita akan menambahkan asal instansi, maka bisa saja kita tinggal duplikasi saja, kemudian kita tuliskan di sini misal asal sekolah gitu ya, misal asal instansi. Untuk yang nama ini boleh saja tetap seperti itu atau kita rubah menjadi nama seperti itu saja, nggak apa-apa. Kemudian berarti di sini adalah sebagai, kemudian nanti silakan teman-teman sesuaikan saja untuk keterangan pada sertifikatnya, termasuk juga untuk ketua panitia pelaksana dan lain sebagainya. Misal yang kita butuhkan berarti nanti adalah nomor. Bila mana teman-teman ingin untuk penomorannya itu nanti dibuat berbeda-beda, dalam artian antara sertifikat yang satu dengan sertifikat lainnya memiliki nomor yang berbeda. Misalnya saja di sini sebagai penyelenggara maka nomor tersendiri, sebagai peserta nomor tersendiri, maka teman-teman bisa melakukan modifikasi di teksnya sini. Sebagai contoh, misal untuk yang default ini saya rubah saja nomor, ini kita hapus, kita sesuaikan, kemudian kita duplikat, Ctrl D ya Bapak Ibu di keyboard, kemudian di sini kita ketikkan nomor seperti itu. Kemudian bisa juga misalnya di belakang ada tambahan lagi, misalnya garis miring, kemudian ini misalnya apa ini, pengembangan karakter sekolah, berarti misal kita buat PKS, kemudian tahunnya adalah 2024, misal seperti ini. Nah, nanti bisa kita sesuaikan untuk penomorannya agar lebih pas atau tidak terlalu jarang seperti itu. Nanti di sini Bapak Ibu bisa sesuaikan sendiri. Oke, berarti untuk sertifikat kali ini ada beberapa data yang kita butuhkan. Yang pertama adalah nomor, karena akan kita buat berbeda-beda, kemudian nama, kemudian asal instansi atau asal sekolah gitu. Kemudian sebagai apa, apakah penyelenggara atau peserta. Jadi ada 4 sumber data yang kita butuhkan. Sementara untuk di Canva seperti ini saja dulu. Kemudian yang harus kita siapkan adalah sumber datanya. Misal kita akan membuat
dalam bentuk daftar hadir yang kita buat di form Google gitu ya, menggunakan Google Form. Maka yang harus kita lakukan adalah kita login dulu ke Google Form. Silakan teman-teman login terlebih dahulu. Kemudian kita buat halaman Google Form-nya. Misal di sini teman-teman menggunakan Google Form untuk membuat data penyelenggara dan peserta misalnya. Kemudian langsung saja di sini untuk yang pertama yang kita butuhkan adalah nama lengkap. Ini bisa kita pilih short answer saja. Kemudian kita wajibkan untuk diisi. Kemudian kita salin saja karena sama. Misal di sini adalah asal sekolah. Sudah otomatis sama ya. Kemudian yang berikutnya misalnya adalah sebagai. Nah, di sini nanti bisa mengisi sebagai peserta atau sebagai penyelenggara. Misal mau berupa short answer berarti harus mengetik, atau kalau mau dibuat pilihan bisa saja kita gunakan drop down gitu ya. Drop down misal di sini sebagai penyelenggara atau sebagai peserta seperti itu. Maaf, kita samakan saja huruf besar. Nah, seperti ini. Kita wajibkan juga diisi. Kemudian untuk nomor seperti apa? Nomor nanti kita buat saja di responsinya. Nanti kita tambahkan saja kolom baru untuk penomoran sertifikatnya. Misal seperti ini saja dulu. Kemudian kita cek dulu tampilannya, belum ada respon. Nanti untuk tampilan teman-teman bisa menyesuaikan sendiri ya untuk tampilannya. Misal ini saja dulu. Kemudian kita coba bagikan linknya. Ini kita short saja. Nah, ini silahkan teman-teman copy kemudian share di grup WA atau melalui aplikasi yang lain. Oke, misal kita isikan saja dulu untuk formulir Google Form-nya. Misal nanti ada seperti ini, berarti kita masukkan saja namanya Abdullah. Misal seperti itu, asal sekolah SMK Negeri 1 Kaligondang misal. Di sini sebagai peserta. Oh ya, untuk nama sebaiknya bisa menggunakan huruf besar atau bisa juga menggunakan huruf kecil. Ini terserah teman-teman semua. Kemudian kita klik submit. Kalau masih sama bisa juga kita coba masukkan lagi untuk data yang kedua. Misal namanya adalah Sri Handayani misal seperti itu ya. Di sini asal sekolah misal SMP Negeri 2 Kaligondang misal. Sebagai kita pilih peserta, submit dan seterusnya. Teman-teman nanti bisa lakukan. Misal di sini data sudah ada lebih dari 100 misal seperti itu ya. Yang berikutnya adalah kita akan mencoba mengelingkan dari sumber data yang sudah kita buat sebelumnya, sudah kita siapkan di Google Form. Akan kita coba otomatisasi agar otomatis masuk ke sertifikat yang ada di Canva ini. Maka caranya, teman-teman di beranda Canva ini silahkan menuju ke menu aplikasi yang ada di pojok kiri bawah ini. Klik aplikasi, kemudian pada jelajahi, teman-teman scroll ke bawah, kemudian yang dipilih adalah buat banyak. Nih, jadi di jelajahi sini yang harus kita klik adalah buat banyak. Sebelum kita lanjutkan, silakan Bapak Ibu klik tombol subscribe bagi yang belum. Bila mana Bapak Ibu merasa ada manfaat yang diperoleh dari channel ini. Bila mana tidak, maka mohon tinggalkan saran dan kritik yang membangun di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi dan lebih memberi kebermanfaatan bagi kita semua.
Kemudian nanti di sini ada beberapa pilihan. Apakah akan memasukkan data secara manual atau mengunggah CSV? Nanti akan saya coba jelaskan untuk masing-masing ini. Misal karena tadi kita sudah membuat di Google Form, maka yang harus kita lakukan adalah nanti memilihnya adalah unggah CSV. Sebagai contoh, misal kita lihat saja dulu di sini untuk responsnya itu sudah ada 2. Ini kita download dulu. Baik, di sini misal kita ganti namanya, kita samakan dengan sebelumnya yaitu data penyelenggara dan peserta, misal seperti itu. Ini bebas, nanti teman-teman silakan disesuaikan sendiri saja sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita klik create. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Bila mana teman-teman nanti sudah mendapatkan data yang banyak, nanti di sini otomatis akan terdata sesuai dengan siapa saja yang mengisi Google Form yang teman-teman share. Nah, di sini tadi kan untuk kebutuhan sertifikat itu kita ingin membuat nomor yang berbeda. Ini tidak harus ya, ini hanya sampel saja. Misal di sini saya ingin untuk nomor itu dibuat berbeda-beda. Masa di sini kita tuliskan saja, misal untuk penyelenggara belum ada ya, penyelenggara belum ada. Misalnya nanti untuk penyelenggara adalah 001 misal. Itu tidak masalah teman-teman semua, nggak masalah. Atau misal kita coba saja di sini kita tambahkan satu lagi. Nanti kita copy dulu tadi ya linknya, kita buka lagi. Misal kita akan menambahkan penyelenggara terlebih dahulu, penyelenggara. Misal di sini Uswatun Hasanah, misal seperti itu. Di sini asal sekolahnya adalah SMP Negeri 2 Kalikondang, misal kita samakan sajalah. Di sini sebagai penyelenggara, submit. Nah, misal seperti itu, berarti otomatis nanti di sini kita punya 3 data ya untuk sampel saja. Misal di sini nomor kita buat 3 digit lah. Kalau misalnya di situ ada banyak, berarti di sini tambahkan petik dulu ya, 001, kemudian 002, 003, misal seperti itu. Ada yang sebagai peserta, ada yang sebagai penyelenggara. Nah, ini berarti harus kita download sebagai CSV. Nah, cara mendownloadnya di mana? Berarti teman-teman harus membuka drive teman-teman dulu. Misal sini kita buka drive, kita cari lokasi file yang berdasarkan Google Form yang kita buat. Berarti ini ya, data penyelenggara dan peserta. Nah, yang ini benar, kita download terlebih dahulu. Tinggal diklik kanan kemudian download. Ya, sudah masuk. Kita cek posisinya di mana. Oke, masuknya ke download. Oke, yang berikutnya berarti adalah kita mencoba untuk mengelingkan sumber data dari Google Form tadi menuju desain sertifikat yang ada di Canva. Caranya berarti kita pilihnya adalah unggah CSV. Cari lokasi hasil download tadi. Nah, di sini kita pilih datanya, open. Yang berikutnya kita coba buka dulu, kemudian kita save as, misal di desktop saja. Nah, di sini kita pilih save as, type-nya adalah CSV. Yang ini save, yes. Nah, yang berikutnya kita klik unggah CSV, kemudian kita pilih hasil convert tadi, kemudian kita open. Maka otomatis di Canva nanti untuk hubungkan data ke elemen Anda, di sini akan tersedia beberapa data sesuai dengan kolom yang sudah kita buat di Google Form-nya.
Dan di sini ada keterangan, klik kanan elemen di halaman untuk menghubungkan ke data di bawah ini. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah yang pertama kita sesuaikan dulu untuk nomornya. Kita klik nomor, kemudian klik kanan, pilihnya adalah hubungkan data, mengelinknya ke nomor seperti itu. Kemudian otomatis nanti di sini akan keluar checklist yang artinya bahwa untuk data yang ada di Canva ini, teks ini sudah ngelink ke sumber data yang sudah ada di CSV-nya. Kemudian yang kedua yaitu nama. Kita klik kanan, kemudian hubungkan data, kita pilih nama. Otomatis akan berubah seperti ini. Untuk asal sekolah juga sama. Kita klik kanan, hubungkan data, pilih asal sekolah. Kemudian untuk peserta, caranya masih sama. Diseleksi terlebih dahulu teksnya, kemudian klik kanan. Kita pilih hubungkan data, kita pilih sebagai. Sampai di sini proses mengelingkan desain yang ada di Canva dengan sumber data CSV sudah selesai. Lalu bagaimana cara mencetak sertifikat yang sudah kita rancang ini? Yang harus kita lakukan adalah klik lanjutkan. Maka di sini nanti akan ada pilihan kita memiliki 3 sertifikat sesuai dengan sumber data yang tadi di input. Bila semua proses mendesain sudah kita lakukan, kemudian kita tentukan mana saja yang akan kita buat sesuai dengan data yang kita butuhkan, maka yang berikutnya adalah kita klik buat desainnya. Kita tunggu sebentar. Proses ini tergantung sesuai dengan banyaknya data yang ada di sumber datanya. Nah, di sini adalah hasilnya sudah otomatis akan menyesuaikan sesuai sumber data yang ada. Misal di sini sertifikat nomor 1 atas nama Abdullah, asal sekolah dari SMK Negeri 1 misal sebagai peserta. Kemudian untuk nomor 002 Sri Handayani asal SMP sebagai peserta juga, dan yang berikutnya misalnya nomor 3 Uswatun Hasanah dari SMP juga sebagai penyelenggara, misal seperti itu. Ini hanya sampel saja teman-teman semua, jadi nanti terkait dengan sertifikat silahkan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, kurang lebih seperti inilah proses untuk membuat otomatisasi sertifikat berdasarkan sumber data yang ada. Di sini contohnya adalah menggunakan data dari CSV. Nah, bila teman-teman tidak membuat data dari Excel atau dari Google Form, sebetulnya teman-teman juga bisa menginputkan secara manual untuk sumber datanya. Kita contohkan saja, kita klik aplikasi, kemudian kita klik buat banyak. Nah, di sini ada pilihan masukkan data secara manual. Nah, secara manual di sini berarti nanti teman-teman adalah benar-benar membuat secara manual untuk sumber data yang akan digunakan. Sebagai contoh, misal di sini kita kepengennya diawali dengan nomor seperti itu ya. Berarti di sini nomor, di sini berarti 1 dan 2 seperti itu. Atau kita samakan saja 001, 002 misal seperti itu. Nah, di sini berarti nama ya. Nama, misal kita samakan saja seperti inilah. Kemudian yang berikutnya tambahkan teks. Misal di sini asal sekolah atau asal instansi. Ini kita asal saja dulu, misal seperti ini. Kemudian tambahkan teks lagi. Misal di sini adalah sebagai. Nah, misal di sini penyelenggara atau sebagai peserta, misal seperti itu. Silakan nanti teman-teman inputkan lagi sesuai data yang dibutuhkan. Kalau memang datanya tidak terlalu banyak, teman-teman bisa menggunakan tambahkan data secara manual seperti ini. Tapi kalau memang pesertanya lebih dari 50 atau 100, sebaiknya gunakan data Excel atau menggunakan Google Form. Nah, bila sudah, berarti proses selanjutnya adalah sama seperti yang tadi. Tinggal kita di sini kita klik selesai terlebih dahulu, maka otomatis akan muncul nomor dan seterusnya. Nah, sebagai contoh, caranya sama seperti yang tadi. Nah, ini di sini misal namanya karena berubah,
Di sini sebagai contoh satu saja ya, sebetulnya sama. Gimana? Tinggal kita klik kanan, kemudian hubungkan data, kemudian pilih nama seperti itu. Bila sudah, kita cek dulu 4 matchnya sudah masuk, lanjutkan. Buat 2 desain, karena tadi kita untuk yang manual hanya ada 2 desain. Kita lihat hasilnya. Nah, sudah. Jadi ada 2 data di mana di sini sertifikatnya diberikan kepada J. Smith asal SMK sebagai penyelenggara, dan juga yang kedua Jones gitu ya, jomblo ngenes asal SMP sebagai peserta. Baiklah, kurang lebih seperti itulah step by step cara membuat otomatisasi sertifikat berdasarkan sumber data yang sudah kita siapkan sebelumnya. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe bagi yang belum, dan semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman semua dalam mendesain dan membuat sertifikat dalam jumlah yang banyak. Untuk tutorial selanjutnya nanti akan saya sharing bagaimana cara membuat scan barcode, misal untuk bukti legalitas berupa tanda tangan dan stempel pada pengesahan sertifikat. Silakan pantau terus channel ini. Terima kasih atas dukungan dan perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa lagi pada video tutorial berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.